Ummu Salamah, Ummul Mukminin yang bijaksana. Dari Ziyad Books, karya Kak Novia Sabda. Ummu Salamah, Ummul Mukminin yang bijaksana. Tahun 24 sebelum Hijriyah, nama asli Ummu Salamah adalah Hindun binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Ayahnya bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah, ibunya bernama Atikah binti Amer bin Robi'ah. Sebelumnya, Ummu Salamah menikah dengan Abdullah bin Abul Asad bin Hilal bin Mahzum al-Quraisy, atau lebih dikenal dengan Abu Salamah. Abu Salamah dan Ummu Salamah termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam dan mengalami berbagai penderitaan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat hijrah pertama, Ummu Salamah dan suaminya ikut bersama rombongan umat Islam menuju Habasyah. Di negeri tersebut, mereka disambut baik oleh para penduduk dan Raja Najasyi yang baik hati. Tak lama kemudian, Ummu Salamah dan suaminya kembali ke Mekah. Saat perintah hijrah ke Madinah turun, Ummu Salamah beserta keluarga berniat untuk turut serta. Kecintaannya pada Islam membuatnya selalu patuh dan taat pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Namun, di tengah perjalanan, keluarganya dari Bani Mughirah menghalangi untuk berhijrah. Ummu Salamah dilarang ikut Abu Salamah yang hendak berhijrah ke Madinah. Ummu Salamah sangat sedih karena berpisah dengan suaminya. Setelah beberapa hari berlalu, keluarga Abu Salamah mendatangi Ummu Salamah. Mereka memaksa membawa anaknya pergi, hingga akhirnya tinggallah Ummu Salamah seorang diri di Mekah. Setelah 1 tahun berlalu, salah seorang pamannya tak tega melihat kondisi Ummu Salamah yang sering menangis sedih. Dia mencoba meyakinkan keluarganya untuk membiarkan Ummu Salamah pergi. Akhirnya mereka pun sepakat. Ummu Salamah dibiarkan menyusul suaminya. Ummu Salamah pergi meminta anaknya, Salamah, pada keluarga Abu Salamah. Mereka pun memberikannya. Ummu Salamah tak henti-hentinya bersyukur dan bersegera menaiki untanya menuju Madinah Al-Munawwarah bersama Salamah. Sesampainya di kota tersebut, Ummu Salamah langsung menemui suami tercinta. Betapa bahagianya Ummu Salamah. Akhirnya mereka bisa kembali bersama. Tak berapa lama tinggal di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kaum muslim untuk berperang. Abu Salamah ikut memanggul senjata dalam perang Badar itu. Jumlah kaum muslim dalam perang Badar sangat sedikit dibandingkan pasukan lawan. Namun, atas kehendak Allah, pasukan umat Islam berhasil menang, mengalahkan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya sangat banyak. Abu Salamah pulang dengan bahagia. Ia sangat bangga menjadi bagian dari pasukan umat Islam. 1 tahun berlalu dari perang Badar. Umat Islam mempersiapkan diri menghadapi kaum musyrikin di Gunung Uhud. Pertempuran terjadi. Saat itu Abu Salamah terkena anak panah. Abu Salamah menyambut kedatangan suaminya dengan penuh syukur. Tak lupa, ia segera merawat luka-luka di tubuh Abu Salamah dengan sabar. Ia juga berdoa untuk kesembuhan suaminya. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Abu Salamah meninggal dunia karena lukanya kembali kambuh dan semakin parah saat pertempuran selanjutnya. Ummu Salamah segera beristirja.
Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Dengan tabah, sabar, dan qanaah, Ummu Salamah menerima keberkihan suaminya menghadap Allah Ta'ala. Beliau tetap menjaga diri saat suaminya telah tiada. Ummu Salamah berdoa semoga mendapatkan ganti yang lebih baik. Tahun keempat Hijriah. Sepeninggal Abu Salamah, Ummu Salamah dilamar oleh banyak sahabat mulia, namun semua ditolaknya. Suatu hari Rasulullah SAW meminangnya. Ummu Salamah menerima dan menjadi salah satu ummul mukminin yang mulia. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW ingin melaksanakan umroh. Sebelum memasuki Makkah, kaum musyrikin tidak membiarkan beliau begitu saja. Kaum kafir Quraisy mengetahui kedatangan Rasulullah SAW. Mereka telah menyiapkan pasukan untuk menghalangi kaum muslimin memasuki kota Makkah. Maka terjadilah perjanjian antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Setelah itu, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Bersiaplah, sembelilah hewan kurban kalian dan cukurlah rambut kalian." Saat itu, tidak satu pun dari para sahabat yang melaksanakan perintah Rasulullah, padahal beliau telah memerintahkannya sebanyak 3 kali. Para sahabat masih merasa berat dengan putusan perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW jadi merasa sedih. Beliau kemudian menemui Ummu Salamah. Ummu Salamah memberikan saran, "Wahai Nabi Allah, apakah engkau ingin sahabat-sahabatmu mengerjakan perintahmu? Keluarlah, jangan berbicara dengan siapapun sebelum engkau menyembelih sendiri hewan kurbanmu dan mencukur rambutmu." Rasulullah lalu keluar dari tenda dan menyembelih hewan kurban, dilanjutkan mencukur rambutnya. Para sahabat melihat hal itu dan langsung menirukan Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, Ummu Salamah tetap menjalankan tugasnya sebagai ummul mukminin. Beliau meneruskan dakwah Rasulullah SAW. Ummu Salamah menjadi istri Rasulullah selama 7 tahun. Beliau banyak menyampaikan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ummu Salamah menjadi ummul mukminin yang terakhir meninggal dunia. Saat itu usianya 84 tahun. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat pada Ummu Salamah yang cerdas, cantik, dan bijaksana. Amin. Pesan hikmah: meskipun berkali-kali mendapat ujian, tetapi Ummu Salamah tetap bersabar dan menyerahkan urusannya pada Allah semata. Ia tetap yakin pada janji Allah Ta'ala. Sikap bijak dan ketajaman pikiran Ummu Salamah telah banyak membantu dakwah Rasulullah. Semoga kita dapat meneladani sifat-sifat Ummu Salamah ya.